Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seleksi sampel pada perusahaannya itu adalah perusahaan energi. Periodenya itu adalah tahun 2018 hingga tahun 2022. Nah, kriterianya itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Jadi teman-teman apabila melakukan penelitian mengenai kebijakan dividen pada perusahaan energi, teman-teman bisa menggunakan kriteria seperti yang ada dalam video ini. Nah, ini teman-teman untuk langkah selanjutnya ini di sini populasi untuk perusahaan energi itu adalah sebanyak 76. Teman-teman bisa lihat di IDX. Nah, perusahaan energi ini sebenarnya dulunya itu adalah perusahaan pertambangan. Jadi karena ada perubahan sektor di IDX, maka saya mengkonsistenkan untuk menggunakan nama perusahaan energi. Jadi tidak pertambangan lagi, tapi perusahaan energi. Nah, teman-teman bisa lihat di kriterianya itu, nah ini. Di sini kriteria yang saya gunakan itu adalah perusahaan yang terdaftar periodenya itu adalah 2018 hingga 2022 dan perusahaan yang melaporkan laporan keuangan itu kriteria yang kedua itu perusahaan melaporkan laporan keuangan atau mempublikasikan laporan keuangan. Nah, yang ketiganya itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, ini adalah perusahaan yang membagikan dividen. Jadi, kenapa di sini, berkebalikan? Karena kalau berkebalikan itu akan mengurangi populasi sehingga, diperoleh sampel yang terakhir. Nah, di sini untuk kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Jadi, ini yang warna hijau ini adalah perusahaan yang, belum terdaftar pada periode tahun 2018 hingga 2022. Karena misalkan contoh ADMR, ADMR itu, terdaftarnya 2022 sedangkan penelitian dimulai 2018. Jadi ini, tidak masuk kriteria pertama atau tidak lolos di kriteria pertama. Nah, untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan. Di sini ada warna biru, ada warna ungu. Kalau warna ungu itu, dia, laporan keuangan dipublis itu tidak tiap Desember. Jadi, ada beberapa perusahaan yang, mempublikasikan laporan keuangan itu tidak di tahun Desember, akhir tahun Desember, misalkan Desember 2022 atau Desember 2023, tapi untuk perusahaan ini kemungkinan, mempublikasinya Januari tahun berikutnya, gitu. Nah, untuk kriteria yang ketiga, nah di sini itu yang menentukan itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, perusahaan yang membagikan dividen, teman-teman bisa melihat misalkan kalau yang membagikan dividen itu di bagian sini. Kalau saya ngambilnya di bagian sini. Nah, ini di bagian perubahan ekuitas. Jadi nanti di sini ada dividen kas, berarti dia membagikan dividen. Kalau tidak ada, berarti dia tidak membagikan. Gitu. Jadi nanti ambilnya yang bagian dividen di bagian laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini yang di atas itu adalah yang membagikan dividen, sedangkan yang di bawah itu tidak membagikan dividen. Nah, setelah diseleksi berdasarkan 3 kriteria tersebut, diperoleh sampelnya sebanyak 22 perusahaan untuk periodenya 2018 hingga 2022. Nah, kalau sudah sampelnya diperoleh, teman-teman bisa mencari untuk dividen payout ratio-nya di sini. Jadi dividen payout ratio itu adalah DPS dibagi dengan EPS atau dividen dibagi dengan laba setelah pajak. Demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mencari seleksi sampel pada perusahaan energi periodenya 2018 hingga 2022.
terutama perusahaan yang membagikan dividen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.